Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di materi struktur sistem operasi. Kali ini kita akan membahas tentang desain dan implementasi sistem operasi. Nah, pada dasarnya, desain dan implementasi sistem operasi itu sampai saat ini tidak terpecahkan ya untuk membuat desain yang secara default. Jadi belum ada desain yang secara baku untuk seluruh sistem operasi yang ada. Tapi ada beberapa pendekatan yang sudah terbukti sukses dalam membangun sistem operasi. Ada beberapa desain-desain yang digunakan oleh beberapa sistem operasi secara berbeda namun sudah sukses sampai saat ini. Struktur internal dari beberapa sistem operasi yang berbeda atau beberapa sistem operasi yang macam-macam bervariasi juga bermacam-macam struktur internalnya. Nah, ini juga berkaitan dengan tujuan dan spesifikasi dari sistem operasi tersebut dan juga dipengaruhi oleh pilihan hardware, kemudian tipe dari sistem operasi tersebut. Jadi desain dari sistem operasi yang bermacam-macam itu berbeda-beda tergantung dari hardware yang digunakan di awal, ya, kemudian tipe sistem operasinya, dan tujuan serta spesifikasi sistem operasi tersebut bagaimana. Nah, secara umum, tujuan dari sistem operasi itu terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama adalah tujuan untuk pengguna atau user goals. Nah, di mana sistem operasi itu harus senyaman mungkin untuk digunakan. Kemudian mudah untuk dipelajari, dapat diandalkan, aman, dan yang penting juga cepat. Kemudian ada tujuan untuk sistem itu sendiri atau sistem goals, di mana sistem operasi itu harus mudah untuk dirancang dan mudah juga untuk diimplementasikan. Mudah secara pemeliharaan serta fleksibel, dapat diandalkan, dan yang penting juga bebas dari error dan juga efisien. Ada dua prinsip penting yang berlainan saat mendesain sistem operasi. Yang pertama adalah kebijakan, di mana apa yang perlu dilakukan. Kemudian mekanisme, yaitu bagaimana melakukan kebijakan tersebut. Nah, mekanisme ini menentukan bagaimana untuk melakukan sesuatu. Nah, kemudian kalau kebijakan adalah untuk memutuskan apa yang akan dilakukan. Nah, pemisahan ini antara kebijakan dan mekanisme ini merupakan prinsip yang sangat penting. Karena ini memungkinkan adanya fleksibilitas yang maksimal jika keputusan kebijakan itu harus diubah di waktu yang lain. Implementasi sistem operasi sebenarnya ada beberapa variasi, ya, beberapa macam. Kalau di awal sistem operasi, itu sistem operasi secara umum itu dibangun dari bahasa rakitan, ya, atau assembler. Kemudian untuk program-program sistemnya itu dibangun menggunakan bahasa pemrograman seperti ALGOL atau PL1 dan sebagainya. Kemudian untuk saat ini umumnya pemrograman sistem atau mungkin sistem operasi itu sendiri itu dibangun dengan menggunakan bahasa C atau C++. Sebenarnya tidak murni C atau C++ ya, karena ada beberapa campuran bahasa pemrograman yang digunakan saat membangun sistem operasi. Misalnya pada level terendah, ini biasanya digunakan bahasa rakitan, ya, tetap menggunakan bahasa rakitan ya, supaya prosesnya cepat. Kemudian bagian utama dari sistem operasinya ini menggunakan bahasa C. Mungkin ada juga yang menggunakan C++. Program-program sistemnya ini menggunakan bahasa C, C++, atau bahkan bisa menggunakan bahasa scripting seperti Perl, Python, atau shell script. Kemudian bahasa-bahasa pemrograman yang levelnya lebih tinggi ini juga biasanya digunakan supaya lebih mudah untuk menghubungkan ke beberapa hardware lain. Nah, namun bahasa pemrograman yang levelnya tinggi itu mengakibatkan kinerja dari program tersebut lebih lambat. Ada juga pemrograman yang sifatnya emulasi. Ini memungkinkan sistem operasi ini bisa berjalan pada perangkat-perangkat non-native atau perangkat yang tidak aslinya. Misalnya, sistem operasi yang digunakan atau yang ditujukan untuk perangkat mobile itu diemulasikan ke perangkat PC, sehingga kita bisa menjalankan Android ya, atau emulator Android melalui perangkat PC. Sistem operasi yang digunakan untuk tujuan umum atau general purpose system operasi ini adalah merupakan program yang sangat besar, program yang sangat
kompleks. Ada beberapa program di sana sebenarnya. Ada beberapa struktur dari sistem operasi untuk sistem operasi yang sudah pernah ada. Yang pertama adalah struktur yang simple, contohnya MS-DOS. Kemudian yang lebih kompleks, misalnya struktur dari Unix. Kemudian ada struktur dengan menggunakan pendekatan berlapis. Ada juga yang menggunakan microkernel. Nah, struktur yang sederhana, ini contohnya pada MS-DOS atau Microsoft DOS, ini ditulis untuk menyediakan fungsi yang banyak dalam ruang yang kecil. Nah, tidak ada pembagian modul, di DOS ini tetap ada struktur. Lapisan-lapisan ini terhubung satu dengan yang lainnya dan tidak bisa terpisahkan atau tidak bisa dipisahkan. Struktur dari DOS ini terdiri dari DOS device driver ya, yang mengakses langsung ke ROM BIOS, kemudian resident system program. Nah, ini adalah program yang langsung berkaitan dengan driver. Kemudian ada program aplikasi yang berjalan di atas resident system program. Jadi strukturnya relatif sederhana. Ini adalah struktur tradisional pada sistem Unix yang asli. Ini merupakan struktur berlapis yang sifatnya monolitik. Nah, secara umum, sistem ini hanya terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah sistem program. Nah, ini adalah program-program yang di atas sistem call. Nah, kemudian bagian kedua ini adalah kernel. Nah, kernel ini merupakan bagian-bagian yang ada di bawah interface sistem call. Nah, misalnya seperti penyediaan file system, penjadwalan CPU, kemudian manajemen memori, dan lain sebagainya. Ya, semuanya ada di dalam kernel. Kemudian ini adalah struktur dari sistem Linux. Ya, cukup berbeda ya dengan Unix, karena memang sebenarnya Unix dan Linux itu dua sistem operasi yang berbeda. Hanya, nah, struktur dari sistem Linux ini merupakan desain yang monolitik ditambah dengan modular. Di monolitik untuk satu bagian, tapi terdiri dari beberapa modul. Nah, bagian awal ini terdiri dari sistem call yang mengakses device driver. Di sana ada beberapa layanan seperti file system, penjadwalan CPU, manajemen memori, jaringan, block device, karakter device, dan lain sebagainya. Nah, semua sistem call ini diakses oleh program, ya, program sistem atau program aplikasi melalui sistem call interface yang terpisah dengan sistem call-nya. Kemudian ada aplikasi atau program aplikasi atau program sistem yang umumnya dibangun menggunakan bahasa C atau C++. Di sana ada standar C library ya, yang mengakses sistem call melalui sistem call interface. Ini adalah pendekatan berlapis sistem operasi, di mana sistem operasi dibagi menjadi beberapa lapisan. Nah, masing-masing lapisan dibangun di atas lapisan bawahnya. Nah, lapisan terbawah ini adalah hardware atau perangkat keras. Kemudian lapisan paling tinggi ya, atau layer terakhir ini adalah interface atau user interface. Dengan menggunakan modularitas, lapisan dipilih sedemikian rupa sehingga masing-masing ini hanya menggunakan fungsi atau operasi dari lapisan di tingkat bawahnya. Berikutnya adalah struktur sistem mikrokernel. Nah, ini adalah sebuah kernel yang lebih kecil daripada kernel sistem operasi pada umumnya. Nah, di sini sistem operasi disusun dengan menghapus semua komponen yang tidak esensial dari kernel sistem operasi, kemudian mengimplementasikannya sebagai program sistem dan level dari user atau user level. Jadi, bagian kernel yang dianggap tidak esensial itu diganti menjadi program sistem dan juga program aplikasi di level user tentu saja, bukan di level kernel. Pada umumnya, struktur mikrokernel ini mendukung proses dan manajemen memori yang minimal sebagai tambahan untuk fasilitas komunikasi. Nah, fungsi utama dari mikrokernel adalah untuk mendukung fasilitas komunikasi antara program klien dan bermacam-macam layanan yang juga berjalan di atas user space, ya, setara dengan program aplikasi. Keuntungan dari struktur mikrokernel adalah ketika ada layanan baru yang akan ditambahkan ke dalam user space, kernel tidak perlu dimodifikasi, ya, karena beberapa program yang seharusnya di kernel itu ada di dalam user space. Nah, kalaupun ada perubahan yang berkaitan dengan kernel itu tidak terlalu banyak.
Ini adalah contoh struktur sistem mikrokernel, ya, di mana beberapa layanan yang umumnya ada di kernel, ya, seperti file system atau device driver, itu justru ada di mode user, sehingga struktur kernelnya terlihat lebih ramping atau lebih sedikit. Nah, sistem operasi yang dianggap modern ini merupakan sistem operasi yang menerapkan modul kernel, di mana ada pendekatan berorientasi objek ya, untuk modul-modulnya, kemudian setiap komponen itu terpisah, kemudian setiap ada pembicaraan atau percakapan ya dengan perangkat lain, itu bisa melalui interface yang sudah dikenal. Kemudian masing-masing dapat dimuat seperti yang diperlukan dalam sebuah kernel. Nah, secara keseluruhan mirip dengan pendekatan berlapis ya, tapi dengan lebih fleksibel. Ini contohnya sistem yang menggunakan pendekatan modul ini adalah Linux, Solaris, dan sebagainya. Berikutnya adalah pendekatan menggunakan sistem hybrid atau gabungan dari beberapa struktur. Kebanyakan sistem operasi modern juga yang saat ini tidak hanya menggunakan satu bentuk model. Ya, ada kombinasi beberapa pendekatan untuk mendapatkan performa, keamanan sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya kernel Linux dan Solaris ini ada di ruang kernel sehingga sifatnya monolitik. Namun ditambah dengan beberapa modul untuk fungsional yang dinamis. Jadi gabungan antara monolitik dan modular. Kemudian Windows umumnya monolitik, tapi ada tambahan mikrokernel untuk personalitas subsistem yang berbeda. Kemudian Apple macOS X, nah ini menggunakan pendekatan berlapis, Aqua User Interface, plus lingkungan pemrograman Cocoa. Di dalam kernel ini terdapat microkernel dan bagian dari BSD Unix, ditambah IO-Kit dan modul-modul lain yang secara dinamis dapat digunakan, yang disebut sebagai kernel extension atau perpanjangan dari kernel. Nah, ini adalah struktur dari macOS dan iOS secara umum. Nah, di mana lapisan bawah ini ada kernel environment, yaitu lingkungan kernel, dikenal dengan Darwin, kemudian ada core framework, ada application framework, ada user experience. Nah, program aplikasi yang berjalan di macOS dan iOS ini memanfaatkan keempat modul tersebut. Nah, di level kernel itu juga, atau yang tadi disebut sebagai kernel Darwin ini, terdapat beberapa bagian juga. Yang pertama mesh kernel ini ya paling bawah, kemudian di atas ada Maxtrap ya. Ini mirip seperti Linux ya, di mana menggunakan sistem call interface berbasis POSIX ya, yang diambil dari BSD, tentu saja bukan dari Linux, tapi diambil dari BSD, namanya BSD POSIX. Kemudian di atasnya ada library interface dan di atasnya lagi baru ada program aplikasi. Nah, untuk iOS ya karena dia berbasis mobile, jadi strukturnya agak sedikit berbeda dengan macOS. Pada dasarnya struktur yang digunakan adalah macOS X ditambah dengan beberapa fungsionalitas. Yang jelas pada iOS ini tidak dapat menjalankan aplikasi natif seperti pada OS X ya, karena berjalan di arsitektur CPU yang berbeda. Ya, di sini menggunakan arsitektur ARM. Sedangkan pada macOS sama seperti pada PC itu menggunakan Intel. Nah, lapisan paling atas ini ada API Objective-C ya, yaitu Cocoa Touch untuk membangun aplikasi atau app. Kemudian di bawahnya ada media service, layanan yang untuk kebutuhan grafis, audio, dan video. Kemudian di bawahnya ada core service, ini layanan utama untuk memberikan layanan cloud computing, database, dan sebagainya. Di bawahnya baru core OS. Ya, ini merupakan kernel yang berbasis Mac OS X. Jadi pada dasarnya core OS-nya itu serupa dengan Mac OS X. Sedangkan pada Android ini berbeda lagi karena Android ini dibangun oleh Open Handset Alliance, ya, sekumpulan beberapa perusahaan yang diprakarsai oleh Google. Nah, sifatnya open source, jadi siapa saja boleh ikut andil dalam pembangunan atau pengembangan Android. Basis kernelnya adalah Linux, tentu saja yang sudah dimodifikasi, tapi masih serupa perintah-perintahnya juga. Nah, di sana tersedia manajemen proses, manajemen memori, dan device driver, dan ditambah dengan manajemen daya. Walaupun sekarang di Linux juga sudah ada manajemen daya. Kemudian runtime environment-nya berisi satu set pustaka dan mesin virtual Dalvik. Apps-nya dibangun menggunakan Java dan API Android. Walaupun sekarang sudah ada bahasa pemrograman yang lain yang bisa dipakai.
Pada bahasa Java, ini kelas Java akan dikompilasi ke dalam Java bytecode, kemudian ditranslate untuk dieksekusi dan berjalan pada Dalvik Virtual Machine. Nah, pustakanya berisi framework untuk web browser seperti WebKit, database, yaitu SQLite, multimedia, Smaller libc, dan sebagainya. Nah, ini adalah arsitektur Android, ya gambarnya seperti ini. Di atas hardware itu ada kernel Linux, yang di atasnya adalah ada Bionic, kemudian ada HAL, kemudian baru ada native library yang berjalan secara native di sistem Android. Kemudian di atasnya baru ada virtual machine, ya, kemudian Android framework, kemudian Java native environment, serta di atasnya baru ada aplikasi yang berjalan atau program aplikasi. Oke, berikutnya kita bahas beberapa hal yang berkaitan dengan sistem operasi. Ada sistem operasi debugging atau debugging sistem operasi. Nah, debugging ini merupakan proses mencari dan memperbaiki error atau bugs yang ada di program. Nah, sistem operasi umumnya menghasilkan log files yang berisi informasi-informasi kesalahan. Kegagalan dari setiap aplikasi ini dapat menghasilkan file core dump yang menangkap pemakaian memori oleh proses. Kesalahan sistem operasi dapat menghasilkan file crash dump yang berisi memori kernel. Nah, setelah crash, umumnya sistem operasi bisa mentuning kinerja untuk mengoptimalkan kinerja sistem. Secara umum, debugging ini lebih susah 2 kali lipat daripada menulis program di awal. Jadi ketika kita membuat program di awal, itu sebenarnya lebih mudah daripada mencari kesalahan dan memperbaiki error program yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, sehingga jika kalian dianggap sudah sangat pintar dalam menulis kode program atau menulis program, mungkin secara definisi Anda sebenarnya masih belum cukup pintar untuk mendebug programnya atau mendebug program yang kalian buat sendiri. Apalagi mendebug program yang dibuat oleh orang lain. Nah, berikutnya adalah performance tuning. Ya, ini adalah proses untuk meningkatkan kinerja dengan menghapus bottleneck. Nah, umumnya sistem operasi ini bisa mengukur apa saja yang terjadi di sana untuk melakukan peningkatan kinerja. Sistem operasi secara umum harus dapat menyediakan komputasi, ya, atau program untuk menampilkan perilaku sistem. Ya, ada banyak sekali program-program sistem yang menampilkan perilaku sistem. Di Linux ada program top, ya, yang berjalan di command line, yang di desktop juga ada, atau mungkin program PS yang sifatnya tidak real time. Kalau top sifatnya real time. Kemudian di Windows ini ada program yang namanya Windows Task Manager. Ini mungkin salah satu program yang cukup dikenal, ya, untuk pengguna Windows. Selain itu ada program lain yang mungkin masih kurang dikenal, namanya Resource Monitor. Ya, kita bisa memanggilnya dengan perintah resmon di sistem operasi Windows. Selain itu ada kegiatan yang namanya tracing. Tracing ini adalah mengumpulkan data untuk peristiwa tertentu. Jadi hanya saat waktu tertentu saja. Nah, ini seperti langkah-langkah yang terlibat dalam memanggil atau pemanggilan sistem call. Ada beberapa tools-tools yang bisa dilakukan untuk melakukan tracing. Yang pertama ada stress. Ya, ini adalah tools untuk men-trace sistem call yang dipanggil oleh suatu proses. Kemudian ada GDB, ini adalah source level untuk debugger. Kemudian perf, nah ini adalah sekumpulan performance tool pada sistem Linux yang umumnya digunakan untuk melihat atau mengukur dan sebagainya. Kemudian TCP/DUM, ini adalah tools untuk mengumpulkan paket-paket jaringan yang terkirim atau diterima. Oke, kemudian bagaimana sih membangun atau membuat sistem operasi dan menjalankannya, ya, sehingga sistem operasi bisa booting di komputer kita. Sistem operasi umumnya dirancang untuk dijalankan pada suatu kelas sistem dengan macam-macam peripheral yang ada. Umumnya sistem operasi itu sudah ada, ya, ketika kita membeli komputer atau bisa kita beli sistem operasinya. Tapi sebenarnya sistem operasi bisa juga kita bangun sendiri, ya, kita buat sendiri, kemudian kita install sendiri. Ya, mungkin nanti di komputer bisa terdiri dari beberapa sistem operasi. Kalau kita mau membuat sistem operasi, bagaimana caranya? Yang pertama jelas harus membuat kode programnya. Apakah susah? Ya, sangat susah, ya, bukan cuma susah. Program aplikasi aja susah, apalagi program sistem, apalagi program untuk sistem operasi. Nah, kalau misalnya kita sudah menulis kode programnya, berikutnya adalah tinggal mengkonfigurasi sistem operasi untuk sistem yang akan menjalankannya.
kemudian kita compile sistem operasinya, baru kita install di komputer. Nah, setelah sistem operasi diinstal, baru komputer bisa memboot istilahnya ya, atau memanggil kernel sistem operasi, dan sistem operasi siap digunakan. Bagaimana caranya sih kalau kita mau memiliki pengalaman membuat atau sama seperti membuat sistem operasi? Nah, sebenarnya bisa kita lakukan ya. Kita bisa mengunduh kode program dari Linux, ya, kernelnya Linux. Kita bisa mendownload dari http www.kernel.org. Ya, kemudian kita download, setelah itu kita mendapatkan source code atau kode program dari kernel Linux. Nah, setelah itu kita konfigurasi kernelnya menggunakan perintah make menu config. Setelah berhasil dikonfigurasi, konfigurasi ini harus sesuai dengan komputer kita ya biasanya. Kemudian kita compile ya, menggunakan perintah make. Nah, setelah kita compile nanti akan menghasilkan vmlinux. Ya, ini adalah image dari kernel Linux. Nah, setelah dikompil, berikutnya kita compile modul-modul kernel yang menggunakan perintah make modules. Ya, setelah tadi mendapatkan vmlinux, kita compile menggunakan perintah make modules. Setelah itu berikutnya kita install modul kernel ke dalam vmlinux. Perintahnya adalah make modules install. Nah, setelah itu baru tahap terakhir adalah menginstall kernel baru. Ya, perintahnya make install. Nah, ini mirip seperti langkah-langkah menginstall program pada Linux. Ya, tentu saja perintah ini harus jalan di sistem Linux juga. Oke, setelah berhasil diinstal, berikutnya kita tinggal memboot sistem operasi Linux. Apa itu sistem boot? Nah, sistem boot ini adalah eksekusi yang dilakukan oleh firmware pada ROM. Nah, ketika komputer sudah mendapatkan daya listrik, maka komputer akan mengeksekusi program yang ada di fixed memory. Nah, fixed memory adalah memori yang biasa kita sebut sebagai firmware atau ROM. Sistem operasi ini harus dapat digunakan oleh hardware sehingga hardware ini bisa menjalankan sistem operasi. Umumnya di ROM tadi itu terdapat kode kecil yang namanya bootstrap loader. Ini mungkin sudah sempat dibahas. Ini disimpan dalam ROM atau EEPROM yang salah satu tugasnya mencari atau menemukan kernel dari sistem operasi. Nah, setelah kernel itu ditemukan, nah ini harus dipanggil ke memori atau ke RAM untuk menjalankan kernel tersebut. Nah, ada juga proses menggunakan dua langkah, ya, di mana terdapat block boot yang ada di posisi yang tetap pada kode ROM. Kemudian memuat bootstrap loader dari hard disk. Jadi yang dimuat itu bukan kernelnya, tapi bootstrap loader dari disk. Nah, bootstrap loader ini misalnya Grub ya, atau Lilo. Zaman dulu ada Lilo namanya. Ya, ini memungkinkan user atau kita bisa memilih kernel dari beberapa hard disk atau dari beberapa partisi dengan versi dan opsi yang bermacam-macam. Bukan hanya memilih kernel di sistem operasi yang sama ya, tapi bisa juga memilih sistem operasi yang berbeda-beda atau biasa dikenal dengan multi-boot atau dual OS atau triple OS. Kemudian setelah kita memilih kernel yang ditentukan, nah kita bootstrap loader ini akan memuat kernel. Nah, setelah kernel dimuat, sistem operasi baru bisa berjalan dan digunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.